Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk anak-anak kelas 11 yang pada akhirnya naik kelas ke kelas 11 dan khususnya kelas 11 IPS ya. Tak terasa kalian sudah 1 tahun belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kediri ini ya, walaupun kita tahu keadaan memang sedang tidak mendukung karena kita ya sedang dalam keadaan wabah corona. Jadi yang mau tidak mau dari 12 bulan kalian itu harusnya belajar di kelas, hanya merasakan kurang lebih ya 1 bulan lah kemarin itu sebelum puasa, terus ditambah lagi setelah libur lebaran, dan ternyata tidak disangka-sangka kasus corona mulai naik lagi, sehingga mau tidak mau di semester baru ini, di tahun ajaran baru ini kalian harus belajar daring lagi. Tapi tidak menjadi masalah karena setidaknya kita sudah mulai ada teknologi yang sehingga pembelajaran daring pun insya Allah akan tetap berjalan secara maksimal dan kalian tetap mendapatkan hak sebagai siswa untuk mendapatkan pelajaran, walaupun pembelajaran kali ini bisa kita laksanakan secara tatap muka. Pesan saya hanya satu, tetap semangat, tetap maksimal belajarnya. Kalian bisa lihat mungkin saudara-saudara kalian di luar Jawa sana di perbatasan, mereka harus naik gunung dulu untuk dapat sinyal, akan ada yang harus ke kota dulu untuk dapat sinyal. Sementara kita alhamdulillah di Jawa sinyal sudah baik, fasilitas-fasilitas juga sudah terpenuhi, sehingga tidak menjadi alasan ketika kita pada akhirnya belajar online, semangat belajar kalian ini menjadi kendor. Dia harus tetap spiritnya, semangatnya itu harus tetap 100% walaupun kita pembelajarannya online. Oke, di pertemuan ini kita akan belajar mengenai di mata pelajaran sejarah peminatan. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang mungkin di kelas 10 belum pernah saya ajar, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuruddin Fitrah. Saya untuk tahun ajaran ini mengampu sejarah peminatan kelas 11 dan kelas 12 dan juga mata pelajaran PPKN. Asal saya dari Kota Madiun. Ya, jadi saya bukan asli orang Kediri, saya asli orang Madiun, dan saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengajar di MAN 1 Kediri. Di sini saya tinggal di daerah Nganjuk, ya, cukup jauh juga dari MAN 1 Kediri, tapi tidak menjadi masalah. Oke, langsung saja untuk pertemuan kita yang pertama kali ini. Jadi materi kita adalah Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Mungkin di kelas 10 kalian sudah pernah mendapatkan materi Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Akan tetapi di semester ini di mata pelajaran sejarah peminatan kita akan membahas lagi materi Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Apa yang membedakan dengan kelas 10 kemarin? Di kelas 11 ini kita akan membahas materi ini lebih mendalam, baik dari bagaimana proses masuknya, bagaimana kerajaan itu secara sosial ekonominya gimana. Maka dari itu di pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu submateri dari Kerajaan Maritim Hindu-Buddha, yaitu kita mulai bahas pertama itu kita bahas dari materi sejarah lahirnya Kerajaan Hindu-Buddha dulu, sejarah lahirnya agama Hindu. Yang kedua kita akan membahas mengenai sejarah
lahirnya agama Buddha. Jadi kita akan bahas dulu itu, dan yang terakhir nanti di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai persebaran pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk materi kita membahas kerajaan-kerajaannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan ini kita fokus membahas ketiga hal, yaitu sejarah lahirnya agama Hindu, sejarah lahirnya agama Buddha, dan juga kita akan bahas persebaran pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, mungkin silakan kalian bisa sambil melihat video ini, nanti bisa membaca paper materi yang saya sudah bagikan. Nanti kalian bisa lihat video ini sambil membaca. Apabila kalian kurang jelas bisa langsung japri di grup atau bisa langsung WA pribadi saya, terserah. Yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya on time 24 jam untuk memberikan kalian pendalaman materi, kecuali saat saya tidur. Ya, kalau saat tidur saya akan bisa membahas itu. Silakan nanti kalau kalian kurang jelas bisa voice note, bisa video call saya atau WA biasa, silakan. Oke, langsung saja kita mulai dari materi kita yang pertama kali ini, yaitu Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Kita mulai dari subbab materi submateri Kerajaan Maritim Hindu-Buddha, yaitu materi sejarah lahirnya agama Hindu. Jadi ketika kita bicara lahirnya agama Hindu, itu kita akan membahas dua peradaban bangsa, yaitu peradaban bangsa Dravida ya, dan juga peradaban bangsa Arya. Jadi dua peradaban inilah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya agama Hindu. Jadi kita bahas dulu dari peradaban bangsa Dravida. Jadi antara 3000 sampai 2000 sebelum Masehi di wilayah Indus atau Sungai Indus, atau orang-orang itu biasa mengenalnya dengan nama Sungai Sindhu. Jadi kalau kalian bisa lihat di map nanti, saya tidak ada mapnya, tidak ada petanya. Sungai Indus itu membentang dari selatan India sampai nanti ke atas. Kalau di peta itu ke atas ya, jadi ke utara India, yaitu sampai ke wilayah Nepal. Jadi Sungai Indus itu membentang dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan. Jadi kalau lihat peta itu ada Sungai Indus itu, dia membentang dari wilayah India perbatasan dengan Pakistan, dia naik sampai ke wilayah Nepal. Nah, itu Sungai Sindhu atau Indus. Kalau orang Indonesia biasa menyebutnya Sungai Indus. Di situ tinggallah bangsa-bangsa yang peradabannya menyerupai kebudayaan bangsa Sumeria. Jadi bangsa Sumeria ini adalah satu bangsa yang hidup di daerah Sungai Eufrat dan Tigris. Tidak menyerupai. Sisa-sisa kebudayaan lebih banyak ditemukan di wilayah Sungai Indus, terutama di sekitar Harappa, di Punjab, dan sebelah utara Karachi. Jadi ini daerah perbatasan antara India dengan Pakistan. Bahkan di sekitar wilayah tersebut telah ditemukan sebuah kota yang dinamakan Mohenjo-daro. Jadi Mohenjo-daro ini merupakan satu kota yang ditemukan oleh arkeolog di sekitaran wilayah Indus. Jadi ditemukannya dua kota ini, yaitu kota Harappa dan kota Mohenjo-daro, itu semakin memperkuat bahwa di sekitar wilayah Sungai Indus itu terdapat satu peradaban yang sudah maju. Dengan ciri-cirinya yaitu rumah berdinding tebal dan bertangga. Bayangkan tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, orang-orang yang tinggal di Sungai Indus itu sudah bisa membangun sebuah rumah dengan konsep arsitektur berdinding tebal dan bertangga. Jadi asumsinya itu bisa rumahnya itu sudah tingkat. Itu tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Bayangkan peradaban
pada waktu itu sudah semaju itu. Nah, penduduk India pada waktu itu menyebutnya sebagai bangsa Dravida. Jadi sebenarnya bangsa Dravida ini bangsa yang awalnya hidup hampir di seluruh India. Namun pada akhirnya dia berpindah ke selatan. Jadi sebelumnya itu tersebar di seluruh wilayah India. Tapi pada akhirnya bangsa Dravida ini berpindah ke wilayah India Selatan, membentuk suatu pemerintahan sendiri. Karena di wilayah utara, jadi di India di wilayah utara, kali kalau di peta itu India yang atas, itu mereka menjadi orang taklukan, karena di wilayah utara mereka menjadi orang taklukan bangsa lain. Jadi karena mereka di wilayah utara India itu dia sering ditaklukkan oleh bangsa lain atau berperang dengan bangsa lain, makanya bangsa Dravida itu memilih untuk pindah ke wilayah selatan India. Bangsa Dravida memiliki perawakan berkulit hitam, berhidung pipih, fisik yang kecil dan rambutnya keriting. Nanti untuk bagaimana ciri-cirinya akan kita bahas lebih detail lagi di bawah. Itu. India merupakan salah satu tonggak peradaban tertua di dunia yang dikenal dengan situsnya di sekitar lembah Sungai Indus. Jadi India itu bisa selain mungkin kalau kalian pernah melihat beberapa peradaban tua di dunia, India ini juga menjadi salah satu peradaban tua di dunia. Dari penemuan fosil-fosil nampaknya ada dua tipe penduduk. Pertama merupakan penduduk asli dengan ciri memiliki kulit gelap kecil, pendek dan hidung lebar, pesek dengan bibir tebal. Suku yang kedua adalah suku Mediterranean yang memiliki hubungan erat dengan orang-orang dinasti Mesir, Arab dan Afrika Utara. Jadi ada dua suku atau ras yang dominan di India itu selain tadi yaitu orang-orang dengan perawakan kulit hitam, hidung pipih, fisik yang kecil dan berambut pirang. Itu ada lagi suku-suku yang dia memiliki hubungan erat dengan suku di Mediterania, yaitu orang-orang itu memiliki hubungan erat dengan dinasti Mesir, Arab, Afrika Utara. Jadi ciri fisiknya sudah pasti, kulitnya itu lebih terang, hidungnya lebih mancung dan matanya lebih lebar, dan secara fisik juga lebih tinggi dibandingkan suku yang kedua tadi. Orang-orang yang dari suku kedua ini tadi akhirnya dia banyak bermigrasi ke wilayah Sungai Indus karena dianggap sebagai daerah yang subur baik untuk pertanian. Jadi kenapa masyarakat pada waktu itu banyak, jadi struktur kehidupan masyarakat zaman dulu itu tidak bisa dilepaskan dari sungai. Jadi kenapa kalau kalian lihat di peradaban dunia, kerajaan-kerajaan itu banyak sekali ditemukan bukti-bukti sejarah, mulai dari mungkin bangunan, fosil ataupun bukti-bukti lain itu berada di sekitaran sungai. Kerajaan Majapahit misalnya itu juga dia berada di dekat daerah sungai. Ataupun peradaban yang lebih jauh lagi ketika masa Praksara itu juga banyak fosil-fosil yang ditemukan di daerah pinggir sungai, karena memang konsep atau struktur kehidupan masyarakat pada waktu itu tidak bisa dijauhkan dari sungai, karena sungai itu menjadi sumber penghidupan orang-orang pada waktu itu. Daerah di pinggir sungai itu cenderung daerahnya itu subur hingga akhirnya pertanian bisa jalan bagus di situ, air melimpah. Jadi mau nggak mau orang-orang pada waktu itu banyak hidup di daerah pinggir sungai.
Salah satunya juga bangsa Indus. Jadi kenapa peradaban Sungai Indus? Ya karena orang-orangnya itu hidup di pinggir Sungai Indus. Seperti itu. Kembali lagi ke materi. Orang suku kedua ini tadi, suku kedua yaitu suku yang memiliki hubungan erat dengan orang-orang ini kemudian bermigrasi ke lembah Sungai Indus yang dianggap daerah yang sangat baik, yang subur dan baik untuk pertanian. Nah, kemudian datanglah bangsa Arya, yaitu bangsa pendatang yang memiliki kemampuan tinggi dalam berperang. Jadi karena tahu daerah di sekitar Sungai Indus itu subur, maka datanglah bangsa kedua, yaitu suku bangsa kedua, yaitu bangsa Arya. Bahasanya akan kita bahas di bawahnya lebih detail. Nah, ini peta persebaran bangsa Dravida. Ini saya edit dulu. Jadi ini peta persebaran bangsa Dravida. Bisa dilihat di sini. Lanjutnya, langsung kita bahas ke masalah datangan bangsa Arya. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit tentang bangsa Dravida. Jadi bangsa Dravida itu secara umum sebelumnya itu hampir seluruh India itu adalah bangsa Dravida. Tapi karena di daerah India Utara itu dia sering ditaklukkan oleh bangsa lain, maka bangsa Dravida pindah ke daerah selatan India, yaitu di Sungai Indus yang lebih subur. Dan ternyata di daerah Sungai Indus itu tadi juga menjadi lirikan dari bangsa atau suku bangsa lain, yaitu suku Arya. Langsung kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu kedatangan bangsa Arya. Jadi lebih mudah lagi, yaitu diperkirakan antara 2000 dan 1000 tahun yang lalu, itu bangsa Arya datang dari wilayah utara India, memisahkan diri dari kaum sebangsanya di Iran. Di bangsa Arya datang ke India melalui jurang-jurang di pegunungan Hindukus. Bangsa Arya serumpun dengan bangsa-bangsa yang ada di Eropa seperti bangsa Jerman, Romawi, Yunani, serta bangsa-bangsa lain di Asia. Jadi mereka itu termasuk tergolong ras Indo-Jerman. Jadi akhirnya bangsa Arya ini bermigrasi ke Sungai Indus atau Sindhu yang saya bilang tadi subur. Nah, di sanalah dia akan terjadi pertemuan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida yang merupakan penghuni lama. Jadi datanglah bangsa Arya ke Sungai Indus, tapi ternyata di situ sudah ada bangsa Dravida yang lebih lama menetap di daerah situ. Nah, bangsa Arya ini lebih memiliki fisik yang berbeda dengan bangsa Dravida seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kulit putih, badan tegap, hidung mancung. Dan bangsa Arya itu unggul dalam hal peperangan. Jadi bisa dibayangkan ketika bangsa Arya datang ke wilayah Indus, akhirnya di situ sudah ada bangsa Dravida yang sudah lama tinggal di situ, maka tidak mungkin lagi terelakkan terjadi sebuah peperangan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Dan karena bangsa Arya lebih unggul dalam peperangan, sudah pasti bangsa Dravida pada akhirnya kalah dalam peperangan. Tetapi yang perlu dipahami di sini bukan berarti kekalahan itu pada akhirnya terjadi misalnya pengusiran atau apa terhadap bangsa Dravida, tidak. Karena apa? Ketika kita berbicara peradaban di Sungai Indus itu sebenarnya adalah percampuran dua jenis peradaban yang sudah ada, yaitu peradaban Arya itu sendiri, peradaban Dravida itu sendiri dengan peradaban bangsa Arya, bangsa pendatang. Jadi peperangan itu terjadi hanya untuk sebagai penguasaan wilayah saja, tidak ketika bangsa Dravida kalah itu tidak terjadi pengusiran. Maka di situ tetap hidup berdampingan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida dan bangsa Arya. Nah, pertemuan ini pada akhirnya terjadilah peleburan dua kebudayaan bangsa Dravida dan bangsa Arya yang membentuk kebudayaan India yang kita ketahui hingga saat ini. Jadi kalau kalian lihat India dengan
saat ini itu adalah peleburan antara dua kebudayaan yang berbeda, yaitu kebudayaan Dravida yang notabene itu adalah kebudayaan orang India, orang Dravida yang merupakan orang dari India sendiri, dan juga kebudayaan bangsa Arya yang merupakan bangsa pendatang. Keduanya melebur. Walaupun bangsa Arya datang ke situ melakukan penaklukan ke bangsa Dravida, tetapi tidak dilakukan yang namanya pengusiran atau penghilangan kebudayaan Dravida. Justru mereka akan mencampurkan dua budaya yang berbeda ini. Akhirnya kita tahu budaya India sekarang ini. Jadi budaya India sekarang ini itu kalau kita lihat akarnya itu adalah dari dua peradaban, yaitu peradaban Dravida dan peradaban Arya. Ini bisa kalian lihat juga nanti di paper kalian, ini rute perjalanan bangsa Arya ke wilayah Dravida, ke wilayah Sungai Indus. Jadi dari Induskus ini, lalu dia ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke Samudra Arab, ada yang dari sinilah sebenarnya letak dari bangsa Dravida itu tadi. Sungai Indus ya. Jadi bangsa Arya yang ke sini itu jadi dia bangsa Arya yang ke Sungai Indus, jadi dia rutenya itu ke sini. Bisa kalian lihat juga lagi nanti di buku paper kalian. Ini kita akan lebih bahas secara lebih detail mengenai ciri-ciri fisik bangsa Dravida dan bangsa Arya. Bangsa Dravida itu memiliki berwarna kulit hitam, bangsa Arya itu berkulit putih, postur tubuh pendek, bangsa Arya postur tubuhnya lebih tinggi, bentuk hidungnya itu pesek, mohon maaf, dan bangsa Arya itu mancung, berambut keriting, bermata coklat, yaitu berambut pirang, mendiami lembah Sungai Indus, ya, bola matanya itu biru. Bangsa Dravida memiliki kemajuan dalam bidang pertanian, sistem irigasi, hidup menetap, memiliki tata kota yang sudah bagus, memiliki tingkat pengetahuan yang maju, dan mengenal tulisan dalam bentuk naskah. Bangsa Arya berasal dari Asia Tengah, menyebar di wilayah Iran, Mesopotamia, Eropa Selatan. Bangsa Arya menyebar dari Iran melalui pegunungan Hinduskus dan berhasil sampai di lembah Sungai Indus serta mendesak bangsa Dravida. Bangsa Arya bermata pencarian sebagai penggembala, hidup nomaden. Nomaden itu artinya berpindah-pindah, menyukai perang dan hidup dari bangsa yang dia kalahkan. Jadi ketika bangsa Dravida berhasil dikalahkan, maka bangsa Arya pada akhirnya hidup dari bangsa Dravida. Tapi jadi poinnya adalah tidak ada pengusiran atau penghilangan bangsa Dravida dari lembah Sungai Indus yang saya bilang tadi. Bangsa Arya mengenal kepercayaan Brahmanisme. Nah, dari sinilah sebenarnya kepercayaan Brahmanisme inilah yang dipelopor pada akhirnya agama Hindu itu berasal. Jadi dari kepercayaan bangsa Arya inilah yang disebut dengan Brahmanisme yang pada akhirnya nanti menghasilkan yang namanya agama Hindu dan agama Buddha. Rootnya atau akarnya itu dari sini. Kepercayaan bangsa Arya ini disebut sebagai Brahmanisme. Ya, ini gambarnya. Jadi saya perbesar dulu. Jadi ini gambar dari bangsa Dravida. Kalau kalian pernah lihat vlog-vlognya YouTuber di India, itu kalau dia itu ada orang India yang dengan berkulit hitam, rambutnya agak keriting, ikal gitu. Inilah sebenarnya mereka keturunan bangsa Dravida. Tapi kalau kalian lihat orang India dengan ciri fisik yang lebih, kulitnya lebih putih, rambutnya lebih lurus, hidungnya lebih mancung, itulah dia keturunan bangsa Arya. Dia sudah bukan keturunan murni bangsa Dravida, tapi itu sudah ada campuran antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya. Contoh yang baik antara campuran antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya itu penyanyi India yang terkenal namanya Shah Rukh Khan. Kalian bisa cari kalau kalian nggak tahu siapa itu Shah Rukh Khan. Dia itu contoh bagus dari percampuran antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya. Kulitnya orang India tapi kulitnya putih, hidungnya mancung,
Tapi secara face tidak meninggalkan face-nya orang Dravida. Itu Shahrukan. Bisa kalian lihat nanti. Kalau kalian misalnya nggak tahu dengan Shahrukan. Itu contoh bagus, yaitu percampuran antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya. Si Shahrukan itu tadi. Kita lanjut. Kedatangan bangsa Arya ke India, dia itu membawa pengaruh tulisan, bahasa, teknologi, dan kepercayaan. Nah, kepada bangsa Arya yang dibawa itu tadi adalah Brahmanisme atau Veda. Setelah sampai di India melahirkan agama Hindu. Jadi lahirnya agama Hindu itu adalah percampuran antara kepercayaan bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Agama Hindu itu bersifat politeisme, yaitu percaya terhadap beberapa dewa. Jadi di agama Hindu itu banyak sekali dewa-dewa yang dipercayai atau disembah. Mungkin bahasanya bukan disembah ya, yang dipuja. Ada, kalian bisa tahu ada dewa semacam, ada dewa Anoman, ada dewa Ganesha, ya, dewa ilmu pengetahuan. Ada lagi kalau di India itu ada lagi kayak apa namanya, Dewi Sri dan lain sebagainya. Ini kepercayaan yang di dewa-dewa yang dipuja oleh orang Hindu. Akan tetapi ada 3 dewa yang dianggap sebagai dewa utama yang dipuja oleh masyarakat Hindu, yaitu disebut dengan istilah Trimurti. Jadi itu disebut dengan istilah Trimurti, yaitu di bawah itu bisa kalian baca. Itu sebutannya adalah Trimurti. Apa itu Trimurti? Yaitu 3 dewa utama dalam yang dipuja oleh masyarakat Hindu, yaitu Dewa Brahmana, yaitu Dewa Pencipta, Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pelindung, Dewa Siwa atau Dewa Pembinasa. Orang Hindu sendiri pada akhirnya itu memuja satu di antara 3 dewa-dewa ini. Maka akan ada aliran itu dalam Hindu itu disebut dengan Hindu Siwa, Hindu Brahmana atau Hindu Wisnu. Yaitu dia menyembah salah satu dari 3 dewa itu, memuja salah satu dari 3 dewa utama itu. Akan tetapi ada juga yang menyembah 3-tiganya, yaitu Trimurti itu tadi. Salah satu contoh yang baik itu kalau kalian lihat di Bali itu tidak ada menyembahnya Brahmana, Wisnu saja atau Siwa saja. Tapi di Bali itu dia memuja 3 dewa-dewa tersebut. 3 dewa tersebut yang dianggap sebagai Trimurti itu dipuja oleh orang Bali misalnya. Tapi kalau di India itu dia rata-rata memilih antara menjadi seorang Hindu yang Brahmana, Hindu aliran Wisnu, atau Hindu yang aliran Siwa. Jadi kalau di India sendiri sih itu begitu. Jadi dia memilih salah satu dari 3 dewa utama itu tadi, tanpa menampilkan dewa-dewa yang lain. Itu jadi kalau di Hindu itu, kecuali di Indonesia ya, itu dia dari 3 dewa ini dia memilih salah satunya dewa yang utama yang dia sembah. Katakanlah dia mengambil Hindu Siwa misalnya. Bukan berarti 3 dewa yang lain ini, 2 dewa yang lain ini tidak dipuja, tetapi ya puja. Dia memuja yang utama satu ini, tapi dewa-dewa yang lain ini tidak disampingkan, tetap menjadi kepercayaan bahwa 3 dewa itu utama, tapi mempunyai kecenderungan yaitu untuk memuja dewa ini. Jadi seperti itu konsepnya dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu itu memiliki kitab yang diberi nama Veda. Itu terdiri dari 4 bagian, yaitu Rig Veda, puji-pujian terhadap dewa, Sama Veda itu nyanyi-nyanyian suci, Yajur Veda itu berisi mantra-mantra, Atharva Veda itu berisi doa-doa untuk pengobatan. Jadi kalau kalian misalnya pernah ke Bali, lihat orang Hindu itu berdoa, itu ya dibaca itu ya kurang lebih seperti ini tadi, puji-pujian, nyanyi-nyanyian suci, ataupun mantra-mantra dan doa-doa. Itu dalam kitab Veda.
Selain Weda itu ada kitab lain yang disebut juga kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Nah, tapi yang membedakan agama Hindu misalnya dengan agama langit yaitu Islam, Kristen ataupun Yahudi itu adalah agama Hindu ini yang berhak memegang Weda atau kitab suci itu hanya orang-orang dari golongan Brahmana atau orang-orang yang dianggap mempunyai keilmuan dalam bidang kitab suci, atau istilahnya itu kalau di kita itu ya ustadz, yai, hanya itu saja yang boleh megang kitab, masyarakat lain nggak boleh. Jadi orang Hindu itu mengetahui nyanyi-nyanyian atau mantra-mantra itu diajarkan oleh kaum Brahmana ini tadi, atau orang-orang yang mempunyai keilmuan dalam bidang Weda itu tadi. Karena tidak sembarang orang bisa memegang kitab Weda itu. Jadi hanya orang-orang tertentu. Ini Wisnu, Siwa, Brahma. Nah, ini penggambaran 3 dewa utama dalam agama Hindu yang dikenal dengan Trimurti. Di gambarnya seperti ini. Jadi Dewa Wisnu tadi dewa apa namanya? Pelindung, lalu Brahma itu pencipta, dan Wisnu itu Siwa itu dewa pembinasa. Siwa itu dengan ciri khasnya lehernya dari Dewa Siwa itu penggambarannya dililit oleh ular kobra. Ini menjadi satu ciri khas yang unik juga dari tradisi budaya orang Hindu. Jadi penggambaran terhadap dewa-dewanya itu sangat-sangat, kalau kita lihat penggambarannya itu sangat-sangat luar biasa bagus, sangat berjiwa seni. Mungkin berbeda dengan kita yang Muslim, tidak boleh menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di agama Hindu itu mereka menggambarkan bagaimana si Wisnu itu, Siwa, Brahma itu digambarkan oleh mereka sebagai sarana mereka untuk memuja dewa-dewa ini. Jadi seperti itu kurang lebih di agama Hindu. Masyarakat Hindu terbagi dalam 4 golongan yang disebut kasta. Kasta-kasta tersebut antara lain yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di luar kelompok masyarakat yang tidak dalam kelompok kasta yaitu mereka yang disebut dengan kelompok Dalit. Saya bilang tadi orang Brahmana itu jadi dari yang berhak memegang kitab Weda itu berasal dari kasta Brahmana ini tadi. Jadi orang-orang yang bertugas menjalankan upacara-upacara keagamaan. Jadi di agama Hindu itu yang orang yang menyiapkan upacara-upacara keagamaan itu kaum Brahmana. Selain kaum Brahmana tidak boleh. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah kasta Ksatria. Yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Yang ketiga golongan raja, bangsawan, prajurit itu jadi termasuk dalam kasta ini, kasta Ksatria. Yang ketiga yaitu kasta Waisya, yaitu para petani dan pedagang rakyat biasa, yaitu kasta Waisya. Yang selanjutnya itu kasta Sudra, yaitu hamba sahaya atau para budak, dan yang terakhir itu golongan Dalit, yaitu golongan yang tidak terima oleh masyarakat Hindu. Ini masih berlaku di negara India ya. Kalau lihat di negara India itu sistem kasta itu sudah masih berlaku sampai sekarang. Bahkan kalau kalian lihat beberapa kali di YouTube itu ada orang-orang yang tinggal di pinggir jalan, apa istilahnya, tidur di pinggir jalan, tidak punya rumah. Ya itulah mereka disebut dengan kasta Dalit. Jadi di India itu sistem kasta itu masih berlaku hingga sampai sekarang. Jadi pertanyaan, apakah di Bali yang mayoritas orang Hindu itu juga masih berlaku kasta? Ini berdasarkan cerita, saya pernah ngobrol dengan orang Bali. Kalau di Bali sendiri itu kasta sudah tidak berlaku. Kasta hanya membedakan membedakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan tertentu dalam agama Hindu. Yaitu misalnya dalam hal upacara keagamaan, itu masih berlaku yang boleh memimpin
namanya ritual ibadah itu ya orang-orang Brahmana, hanya sebatas itu. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat bersosial, kalau di Bali sendiri kasta ini sudah tidak berlaku. Sudah bisa dibilang hampir tidak ada lagi orang yang menggunakan sistem kasta. Jadi kalau di India sampai sekarang tuh masih berlaku. Ini kurang lebih seperti ini. Apa namanya? Ini adalah segitiga kasta dalam agama Hindu. Yang paling bawah itu adalah Dalit. Jadi di suku Dalit ini sangat bisa dibilang kasihan ya. Nanti kalau di India itu suku Dalit ini hampir tidak bisa mengakses semua fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara, pendidikan dan lain sebagainya. Nah ini pada pernah kalian lihat di beberapa media cetak, ya di BBC News Indonesia, di tirto.id itu dikatakan akhirnya banyak orang dari kasta Dalit ini akhirnya pindah ke Pakistan. Di Pakistan dia convert atau berpindah agama ke agama lain gitu. Yang banyak itu dia berpindah ke agama Islam di Pakistan, ataupun kalau dia masih stay di India itu dia pindah ke agama Kristen atau Katolik kayak gitu. Jadi sistem kasta. Jadi sangat masih kuat kalau di India sistem kasta itu masih berlaku sampai sekarang. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu sejarah lahirnya agama Buddha. Sama, agama Buddha ini lahir di wilayah India. Jadi agama Buddha itu salah satu agama yang berkembang pesat di India. Agama itu muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi agama Buddha ini sebenarnya kalau kita lihat dari akarnya itu adalah masih mempunyai tali atau mempunyai hubungan dengan agama Hindu. Jadi agama Buddha ini berasal sebenarnya dari agama Hindu. Pembawa ajaran ini adalah Siddhartha Buddha Gautama. Jadi agama Buddha ini dibawa oleh seseorang yang bernama Siddhartha Buddha Gautama yang merupakan seorang pangeran dari kerajaan Magadha, dan dia sebelumnya adalah seorang pemeluk agama Hindu. Agama Buddha itu mempunyai tujuan akhir, yaitu melepaskan hawa nafsu, penderitaan dalam hidup, sehingga manusia itu mencapai nirvana. Jadi ini yang membedakan kita dengan misalnya agama Islam dengan agama Buddha misalnya. Kalau agama Islam itu kan kita disuruh menahan hawa nafsu, ya kan? Lebih seperti itu. Tapi kalau di agama Buddha mereka melepas hawa nafsu. Maka dari ini banyak sekali biksu-biksu dari saudara-saudara kita agama Buddha itu beliau nggak menikah, nggak makan daging. Karena itu dianggap sebagai karena mereka ingin melepaskan semua hawa nafsu keduniaan. Melepaskan hawa nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia sehingga dapat mencapai nirvana. Apa itu nirvana? Nirvana itu tujuan akhir dari hidup. Itu disebut dengan nirvana. Nah, ini sebagai agama, ajaran Buddha tidak bertitik tolak pada Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta dan seluruh isinya. Agama Buddha justru bertitik tolak kepada keadaan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang tata asusila, agar terbebas dari lingkaran suka atau kenikmatan dan selalu mengiringi hidupnya. Jadi orang Buddha itu justru mereka melepaskan kenikmatan duniawi. Kalau kita kan misalnya kita masih diperbolehkan untuk misalnya kita itu kan diajarkan untuk menahan hawa nafsu. Kalau ada gangguan-gangguan yang tidak hal yang tidak sesuai dengan agama, kita disuruh menahan, jangan misalnya depan kita diberi alkohol, misalnya kita disuruh menahan, nggak boleh, itu haram misalnya. Tapi kalau orang Buddha itu justru sebaliknya, dia melepaskan hawa nafsu. Bisa membayangkan bagaimana luar biasanya orang Buddha itu dalam ajarannya itu dia melepaskan hawa nafsu dunianya. Maka dari itu kalau kalian lihat seperti saya bilang tadi, biksu-biksu itu banyak yang nggak menikah, banyak yang bahkan sampai nggak makan daging. Hidupnya hanya semata-mata untuk agamanya.
kurang lebih gambarannya seperti itu agama Buddha. Siddhartha Gautama lahir sekitar 560 sebelum Masehi di Ganasanga, India Utara, Kapilawastu di India Utara. Nah, dia ini adalah keturunan dari kerajaan tersebut. Dia adalah orang yang menganut agama Hindu, ikut orang tuanya di agama Hindu. Karena dia itu adalah orang yang bisa dibilang terpandang dari kerajaan, Siddhartha Gautama ini sangat-sangat diisolasi oleh keluarganya dari dunia luar. Jadi Siddhartha Gautama itu menghabiskan hidupnya itu hingga usia 29 tahunan itu hanya dimutak aja di istana. Dia tidak pernah keluar dari istana. Tapi ya, seperti yang dalam paper kalian ini, sebagai seorang manusia tentunya kita akan bosan juga kalau hidup terkungkung dalam satu tempat saja. Termasuk Siddhartha Gautama ini, dia pada akhirnya bosan dengan kehidupan monoton yang dijalaninya. Ini ada istana, tidak boleh melihat dunia luar, ya kan? Pada akhirnya pada usia 29 tahun Siddhartha Gautama ini berhasil keluar istana dan untuk pertama kalinya melihat kehidupan di luar istana. Bayangkan, dari kecil sampai 29 tahun dia baru bisa keluar dari istananya dan melihat bagaimana kehidupan masyarakat luar. Siddhartha Gautama ini. Karena orang tuanya beranggapan bahwa dunia luar itu bisa mencemari kehidupan Siddhartha Gautama. Makanya dia tidak diperbolehkan untuk melihat dunia luar. Ketika dia keluar di sana, dia mendapat beberapa pengalaman, 4 pengalaman, yang dimana pengalaman ini memperkuat keinginan dia untuk keluar dari istana. Yang pertama, dia melihat seorang laki-laki tua yang lemah, menyaksikan betapa usia tua menghancurkan ingatan, keindahan, dan keperkasaan. Bayangkan, bahkan ia tidak pernah bertemu orang tua sebelumnya. Jadi, dia melihat orang tua, dan dia ketika melihat orang tua itu dia akhirnya tahu bahwasanya hidup bahwa seorang manusia itu pada akhirnya akan mengalami fase, yaitu fase di mana ingatannya akan kurang, keindahannya akan kurang, keperkasaannya akan kurang. Ya, itulah disebut orang tua. Yang kedua, ia melihat orang cacat yang tersiksa kesakitan. Ia merasa kaget melihat penderitaan sedemikian rupa. Ia tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu. Jadi ketika dia keluar istana, dia juga melihat orang-orang berkebutuhan khusus yang dimana dia tidak pernah melihat hal ini sebelumnya ketika dia di istana. Dia melihat seorang sedang menangis dalam duka prosesi pemakaman. Perasaannya sangat terganggu oleh suasana penderitaan karena kematian. Dia tidak pernah melihat peristiwa kematian sebelumnya, sampai masa kematian pun Siddhartha Gautama ini ketika di istana tidak pernah melihat. Ia melihat seorang suci sedang menggembara. Dengan rasa puas dan gembira berjalan keliling dengan mangkok derma di tangannya. Tiba-tiba mengerti bahwa semua kesenangan hidup ini tidak berarti. Jadi seperti itu. Ini gambar. Jadi 4 pengalaman itulah yang pada akhirnya membulatkan tekad Siddhartha Gautama untuk aku harus keluar dari istana. Pengalaman yang sebelumnya tidak pernah dia lihat dalam hidupnya. Akhirnya dia meninggalkan istana dan dia mulai mencari proses kebenaran, apa yang disebut dengan mencari kebenaran. Siddhartha Gautama banyak berguru pada pendeta Hindu dan dia mulai berlatih meditasi, hidup miskin bersama 5 temannya. Akan tetapi segala pelajaran yang mereka berikan belum mampu memuaskan. Siddhartha kemudian pergi ke suatu tempat yang dikenal dengan nama Bodh Gaya.
Di sanalah dia bermeditasi selama beberapa tahun untuk mencari ilham sejati yang dapat memberikan tuntunan hidup. Ketika ia duduk menyendiri di bawah pohon bermeditasi, ini gambarnya, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran yang sejati. 3 malam berikutnya yang pergi melalui 3 tahap pencerahan, melawan godaan roh jahat, godaan marah dan roh jahat. Pada malam pertama seluruh kehidupan pertamanya melewat di depan matanya. Malam kedua ia melihat lingkaran kehidupan, kelahiran, kehidupan, kematian beserta hukum yang menguasai. Malam ketiga ia melihat tentang 4 kebenaran mulia, dan seterusnya. Jadi di dalam fase meditasi itu dia mengalami hal-hal yang menurut kita sebagai orang awam itu mungkin tidak bisa ditangkap secara nalar ya, tapi di proses meditasi itu tadi Siddhartha Gautama mengalami peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya hal itulah yang menjadi dasar atau ajaran dari agama Buddha itu sendiri. Akhirnya panggilan untuk menyebarkan ajaran ini ya jalankan selama 44 tahun, dan pengikut pertamanya adalah kelima temannya yang dulu hidup bersama dalam kemiskinan. Setelah melakukan ajaran menyebar agama Buddha selama 44 tahun, Siddhartha Gautama pada akhirnya meninggal pada tahun 4483 Masehi di Kusinagara. Tidak ada pengikutnya dapat menggantikannya karena kedudukan Buddha bukan kedudukan yang dicapai dalam waktu 1 generasi saja. Jadi ketika dia bermeditasi, Siddhartha Gautama itu mendapatkan berbagai macam hal-hal yang dia sebut sebagai pencerahan. Setelah itu dia akhirnya menyebarkan agama itu 44 tahun dia melakukan penyebaran ajarannya itu, bukan agamanya, ajarannya itu bersama dengan kelima temannya yang sebelumnya diajak keluar istana, hidup miskin dengan dia, hingga akhirnya dia meninggal. Di kurang lebih prosesnya seperti itu, mungkin tidak bisa kita tangkap secara rasional. Nah, itulah yang disebut pengalaman dari Siddhartha Gautama, yang dimana pada akhirnya pengalaman hidup, pengalaman dia, khususnya waktu dia bermeditasi, itulah yang pada akhirnya dijadikan sebagai sebuah ajaran yang kita kenal sebagai agama Buddha sampai saat ini. Kalian bisa baca di sini, langsung kita ke sini. Ajaran agama Buddha itu merupakan reformasi atau perubahan terhadap ajaran Hindu atau ajaran para Brahman. Ia sendiri dulunya berasal dari golongan ksatria, sehingga tidak mengherankan jika banyak orang dari kasta tersebut menjadi pengikutnya. Reformasi pertama yang diadakan oleh Siddhartha Buddha Gautama adalah meniadakan sistem kasta. Jadi kalau di Hindu itu ada sistem kasta, di agama Buddha sebaliknya. Tidak ada yang namanya kasta. Meniadakan penyembahan kepada banyak dewa. Ya, kalau di agama Hindu itu dia itu mempercayai atau melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa, banyak dewa, dan terutama 3 dewa utama mereka yang kita sebut sebagai Trimurti. Di agama Hindu sebaliknya, di agama Buddha sebaliknya, tidak ada penyembahan kepada banyak dewa. Lalu apa yang dia sembah? Jadi di agama Hindu Buddha itu bukan melakukan penyembahan, tetapi adalah melakukan meditasi. Jadi kalau kalian lihat di kuil-kuilnya orang Hindu Buddha itu banyak sekali orang-orang Buddha yang melakukan meditasi. Ya, itu ajarannya kurang lebih seperti itu. Isinya apa ya? Saya sebagai seorang yang bukan agama Buddha ya kurang tahu, tapi pengetahuan saya sebagai seorang awam itu ya di agama Buddha itu berbalik dengan agama Hindu yang dia melakukan
pemujaan terhadap dewa, tapi kalau agama Buddha itu dia melakukan meditasi kurang lebih seperti itu. Gunanya apa ya tadi kita yang bilang Siddhartha Gautama itu mendapatkan kebenaran sejati dan lain sebagainya itu tadi. Menurut Buddha Gautama, jika manusia melaksanakan hidup suci dengan melenyapkan keinginan kuat nafsu kehidupan, maka ia melalui serangkaian reinkarnasi dan pada akhirnya dia mencapai nirwana. Orang yang mencapai nirwana disebut arahat. Jadi nirwana itu akhir hidup sebenarnya. Kalian bisa memaknai sendiri apa yang dimaksud dengan akhir hidup. Seperti itu. Aliran dalam Buddha. Jadi di dalam agama Buddha itu ada dua aliran terbesar, yaitu Buddha Theravada. Theravada itu banyak di wilayah Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan beberapa tempat lain di Asia Tenggara. Lalu ada Buddha Mahayana, yaitu ada di India, Nepal, Tibet, Mongolia, Tiongkok, Korea, Jepang, dan India. Jadi yang membedakan apa? Kalau Theravada itu dia murni, jadi kalau bisa dibilang itu ajaran murninya agama Buddha. Sementara kalau Buddha Mahayana itu dia aliran yang melakukan pembaruan terhadap agama Buddha yang asli gitu. Jadi di ajaran Buddha Mahayana itu ada proses sinkretisme atau pencampuran dengan budaya-budaya sebelumnya. Jadi kalau Theravada itu murni ajaran Buddha yang seperti saya bilang tadi, tidak menyembah banyak dewa dan lain sebagainya. Kalau di Buddha Mahayana itu ada proses sinkretisme atau pencampuran terhadap budaya lain di luar budaya Buddha. Maka dari itu kalau di aliran Buddha Mahayana itu dia masih ada yang namanya menyembah beberapa dewa. Karena apa? Kalau di Buddha Mahayana itu dia melakukan pencampuran, masih melakukan pencampuran atau sinkretisme terhadap budaya di luar agama Buddha. Jadi kalau Buddha Mahayana itu dia masih menyembah dewa. Nah, kalian lihat dalam beberapa film, kalau kalian pernah lihat film Journey to the West, yaitu perjalanan ke barat mengambil kitab suci yang dilakukan oleh seorang biksu dengan 3 murid, dengan biksu membawa kuda. Lalu ada muridnya yang berupa kera, dikenal dengan nama Sun Gokong. Lalu ada muridnya juga, saya lupa namanya, dia wajahnya seperti babi. Dan satu lagi ada muridnya lagi, yaitu film luar itu ada namanya Journey to the West. Di Indonesia itu filmnya itu diberi nama Kerasakti gitu namanya. Di dalam film itu digambarkan bahwa sebagai penganut Buddha, tapi dia juga masih mempercayai terhadap dewa-dewa. Nah, itulah gambaran bagaimana Buddha Mahayana. Jadi Buddha Mahayana itu masih mempercayai penyembahan terhadap dewa. Berbeda dengan Buddha Theravada yang dia tidak percaya sepenuhnya, meniadakan penyembahan terhadap Buddha. Jadi kurang lebih itu tadi gambaran bagaimana sejarah dan bagaimana ajaran agama Hindu dan agama Buddha. Mungkin kalau dalam pembahasan submateri ini kurang jelas, nanti kalian bisa, seperti saya bilang tadi, bisa japri saya, atau bisa tanya di grup, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah persebaran pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu secara pasti belum diketahui tahun berapa gitu. Tetapi kurang lebih tahun 400 Masehi itu sudah dipastikan agama Hindu, kebudayaan Hindu Buddha itu sudah masuk ke wilayah Indonesia. Salah satu contoh yang memperkuatnya itu yaitu di sini saya sebutkan, yaitu Yupa di Kalimantan Timur. Yang dikatakan di situ bahwa agama Hindu itu sudah mulai berkembang di kerajaan Kutai. Dan selain prasasti Yupa itu belum lagi disebutkan
bukti-bukti sejarah lain yang menyatakan bahwa selain belum ada bukti-bukti lain yang mengatakan bahwa bukti otentik lain yang mengatakan bahwa sebelumnya atau setelahnya itu ada sebelumnya budaya Hindu sudah masuk ke Indonesia. Jadi Yupa ini menjadi satu bukti otentik atau bukti sejarah otentik yang membuktikan bahwa agama budaya Hindu itu sudah mulai ada di kerajaan Kutai itu tadi. Tetapi menjadi pertanyaan, kalau memang tahun 400 Masehi itu sudah ada agama Hindu atau tradisi Hindu Buddha di Indonesia, lalu dari mana asalnya? Maka dari itu kita akan bedah di sini tentang pendapat atau teori tentang membawa agama Hindu Buddha di Indonesia. Kita bahas yang pertama, yaitu teori Brahmana. Menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu ke Indonesia itu dibawa oleh golongan pemuka agama di India. Teori ini ditemukan oleh J.J. van Leeuwen, jadi dia orang Belanda. Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan raja-raja dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, serta adanya bukti bahwa terdapat perkampungan India di Malaysia dan pantai timur Sumatera, populer dengan nama Kampung Keling. Jadi Kampung Keling itu sebutan terhadap satu wilayah atau daerah yang dimana wilayah tersebut itu dihuni oleh keturunan orang India. Nah, itu Kampung Keling. Kampung Keling itu sampai sekarang masih ada di beberapa, di Jakarta ada, itu disebut Kampung India, di Surabaya juga ada, disebut dengan Kampung Keling. Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci, Weda, dan acara keagamaan. Dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Namun teori itu masih diragukan kebenarannya sehingga menimbulkan pro kontra atau kelebihan dan kelemahan dari adanya teori Brahmana ini. Jadi maksud dari ini adalah bahwa peninggalan bercorak kerajaan peninggalan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia itu rata-rata adalah berhuruf menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, bahasa dan huruf ini hanya ada di dalam kitab suci Weda. Maka dari itu otomatis yang bisa menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, karena itu adalah bahasa dan huruf yang ada di kitab suci Weda, maka otomatis yang diasumsikan bahwa yang bisa menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ini adalah kaum Brahmana. Maka dari itu yang membawa budaya Hindu itu Indonesia itu adalah kaum Brahmana. Ya, dasarnya kurang seperti itu. Akan tetapi teori ini juga masih menjadi perdebatan dan pertentangan karena teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Apa saja kelemahan dan kelebihannya bisa kalian baca di sini. Kelebihannya sudah pasti karena bukti-bukti fisik yang ditemukan di Indonesia itu berbahasa menggunakan huruf Pallawa dan bahasanya Sanskerta, otomatis dan juga bahasa Weda itu menggunakan huruf itu, maka otomatis yang mengerti bahasa dan huruf itu adalah orang-orang dari kaum Brahmana. Jadi kelebihan dari teori itu yang pertama itu, dan yang kedua, urusan keagamaan merupakan monopoli kaum Brahmana, bahkan kekuasaan terbesar itu dipegang oleh kaum Brahmana, sehingga
golongan Brahmana lah yang menyiarkan, Brahmana yang berhak dan mampu menyiarkan agama Hindu. Karena kaum Brahmana itu memiliki otoritas terbesar dalam penyebaran agama Hindu. Otomatis asumsinya yang menyebarkan agama Hindu itu sudah pasti orang dari Brahmana, gitu kan. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta itu adalah bahasa dan huruf, bisa dikatakan bahasa dan huruf kelas tinggi, jadi sehingga tidak sembarang orang yang bisa membaca atau membaca huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Jadi sudah otomatis ini dari golongan terpelajar yang memahami agama Hindu. Otomatis ya yang bisa menguasai ini adalah orang-orang dari kasta Brahmana. Itu yang kedua. Yang ketiga itu karena raja-raja di Indonesia kedudukannya ingin diakui seperti raja-raja di India, maka mereka mendatangkan kaum Brahmana untuk mengadakan upacara penobatan dan mensahkan kedudukan mereka di Indonesia sebagai raja. Nah, mulai itulah dikenal istilah kerajaan. Cara penobatan tersebut secara Hindu, maka otomatis raja juga dinyatakan beragama Hindu. Jika raja beragama Hindu, maka rakyatnya pun akan mengikuti rajanya. Jadi agar raja-raja di Indonesia itu diakui seperti raja-raja di India, maka raja-raja di Indonesia itu memanggil para Brahmana dari India ini untuk melakukan ritual pengesahan bahwa saya ini raja setara dengan orang-orang di India. Jadi mereka dipanggil oleh raja di Indonesia sini untuk melakukan ritual pengesahan bahwa saya ini adalah raja. Nah, ketika rajanya itu beragama Hindu, otomatis rakyatnya juga akan mengikuti agama Hindu. Yang keempat adalah ketika Brahmana itu kembali lagi ke wilayahnya, maka dia akan memberikan atau meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah kepada raja. Dan selanjutnya oleh raja, kitab itu dipelajari dan disebarkan ke masyarakat di sekitar kerajaan. Yang kelima, kelebihannya adalah karena raja telah mengenal Brahmana, maka secara khusus raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Dari hal inilah maka agama dan budaya India dapat berkembang di Indonesia. Itu kelebihan dari teori Brahmana. Akan tetapi teori ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Yang pertama adalah dalam ajaran Hindu kuno itu pantang seorang Brahmana untuk menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Jika ia melakukan tersebut maka ia akan kehilangan hak akan kastanya. Jadi kelebihan-kelebihan tadi kontradiktif dengan nomor satu ini, bahwa dikatakan di kelebihan-kelebihan tadi kaum Brahmana menguasai bahasa Sanskerta dan lain sebagainya diundang oleh raja. Padahal dalam ajaran Hindu kuno itu seorang Brahmana tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tanah airnya, bahkan tidak boleh menyeberangi lautan. Seperti itu. Yang kedua adalah mempelajari bahasa Sanskerta merupakan hal sangat sulit, jadi tidak mungkin dilakukan oleh raja-raja di Indonesia yang telah mendapat kitab Weda untuk mengetahui isinya, bahkan menyebarkan pada orang lain, sehingga pasti memerlukan bimbingan kaum Brahmana. Jadi asumsi yang mengatakan bahwa kaum Brahmana itu meninggalkan kitab Weda kepada raja lalu raja menyebarkannya, itu juga tidak mungkin. Karena apa? Yang mampu menguasai kitab Weda itu hanya kaum Brahmana saja. Dari itu ini juga kontradiktif dengan pendapat yang sebelumnya tadi. Dikatakan bahwa Brahmana memberikan kitab kepada raja, lalu raja menyebarkannya. Karena tidak kuat buktinya, maka muncullah teori kedua, yaitu teori kesatria, yang menyatakan bahwa pengaruh Hindu itu datang dari orang-orang India berkasta kesatria. Mereka mendirikan di Indonesia, mereka mendirikan kerajaan serta menyebarkan agama Hindu. Dalam teori kesatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan kesatria.
Menurut teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan Indonesia menyai periode yang sama. Seperti ketahui bahwa di awal abad kedua, dari golongan kesatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu, dianggap melarikan diri ke Nusantara di Indonesia. Kemudian mereka mendirikan koloni kerajaan baru bercorak Hindu dan Buddha, dan dalam perkembangannya mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut ke masyarakat lokal. Jadi teori kesatria ini adalah kurang lebihnya agama Hindu-Buddha, budaya Hindu-Buddha itu dibawa oleh kelompok-kelompok kesatria yang mereka itu sebenarnya mengalami keruntuhan akibat perebutan kekuasaan, sehingga dia melarikan diri itu ke Nusantara, ke Indonesia. Dan sampai di Indonesia, dia pada akhirnya mendirikan sebuah kerajaan. Kurang lebih argumennya itu seperti itu. Jadi dikatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh kelompok kesatria yang dia kalah perang, lalu datang ke Indonesia, mendirikan kerajaan, dan kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut ke Indonesia. Kelebihannya dari teori ini adalah semangat berpetualang atau menaklukkan daerah lain hanya dimiliki oleh para kesatria. Ini ada benarnya. Semangat penguasaan atau penaklukan wilayah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkasta kesatria. Nah, itu memang ada benarnya. Adanya argumen bahwa kesatria ada yang terlibat konflik dan masalah perebutan kekuasaan di Indonesia, sehingga dijanjikan akan diberikan hadiah apabila menang, yaitu dinikahkan dengan seorang putri dari kepala suku yang dibantunya. Dari perkawinan ini tradisi Hindu-Buddha berkembang. Jadi dikatakan bahwa kaum kesatria ini terlibat konflik dengan orang-orang di Nusantara, dengan suku-suku ya, dulu kan masih berbentuk suku. Terlibat konflik dengan orang-orang di Nusantara, sehingga apabila menang mereka diberikan atau dijanjikan akan dinikahkan dengan seorang dari putri dari kepala suku yang dibantunya. Dari perkawinan itu tradisi Hindu-Buddha berkembang. Yang ketiga, kesatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Pada abad kelima, banyak para kesatria melarikan diri dari peperangan di India. Para kesatria ini berasal dari keluarga kerajaan dan mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Jadi ada pendapat yang memperkuat argumen dari teori kesatria itu bahwa pada abad kelima itu terjadi peperangan dan para kesatria dari keluarga kerajaan ini melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Kelemahan dari teori ini adalah tidak ada bukti tertulis bahwa terjadi kolonialisasi oleh para kesatria Hindu yang berasal dari India. Ya, ada bukti tertulisnya, ada bukti sejarahnya. Yang kedua, para kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ini semakin memperlemah lagi teori ini. Apabila di Indonesia pernah terjadi di daerah taklukan kerajaan ini, ya tentunya ada bukti prasasti yang menggambarkan penaklukan tersebut. Akan tetapi tidak ditemukan. Adapun prasasti Tanjore yang menceritakan tentang penaklukan kerajaan Sriwijaya oleh salah satu Chola di India tidak dipakai sebagai bukti untuk memperkuat hipotesis ini. Hal ini disebabkan penaklukan tersebut terjadi pada abad 11, sedangkan bukti-bukti yang diperlukan harus menunjukkan kurun waktu yang lebih awal. Jadi ada satu peninggalan, yaitu prasasti Tanjore, itu peninggalan kerajaan Sriwijaya, di mana ada satu dalam prasasti itu dikatakan bahwa kerajaan Sriwijaya itu pernah ditaklukkan oleh salah satu kerajaan dari India. Akan tetapi
dalam prasasti itu tidak bisa dibuktikan sebagai bukti bahwa sebagai bukti untuk memperkuat teori ini. Karena apa? Peristiwa penaklukan kerajaan dari India ke Sriwijaya itu terjadi pada abad ke-11. Padahal kita perlu bukti yang lebih tua untuk menunjukkan bahwa budaya Hindu-Buddha itu sudah masuk. Sementara kalau kalian lihat di di prasasti Yupa itu sudah menyebut ada 400 dari prasasti Yupa itu bisa diambil kesimpulan bahwa tradisi Hindu-Buddha itu sudah masuk pada tahun 400 Masehi. Buktinya apa? Di prasasti Yupa itu hurufnya sudah menggunakan huruf Pallava dan Sanskerta. Sementara di prasasti Tanjore ini, itu tahun yang tertulis dalam prasasti itu adalah tahun-tahun pada abad ke-11. Jadi justru lebih muda dari prasasti Pallava, prasasti Yupa. Jadi prasasti ini bisa dijadikan dasar bahwa akibat penaklukanlah bangsa penaklukan oleh para kesatria, akhirnya budayaan Hindu-Buddha itu masuk. Jadi ya, kita tidak bisa jadikan rujukan prasasti ini. Yaitu yang selanjutnya adalah teori Waisa, yaitu dikemukakan oleh N.J. Krom. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Waisa, yang merupakan kaum pedagang. Banyak di antara mereka menikah dengan orang Indonesia. Dalam teori ini, para pedagang dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu-Buddha dan pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan perdagangan. Kondisi ini terjadi karena pelayaran sangat bergantung pada musim angin, maka dalam beberapa waktu mereka akan menetap di Kepulauan Nusantara hingga angin laut membawa mereka kembali ke India. Jadi dulu itu kan pelayaran itu hanya mengandalkan angin. Gitu. Jadi kalau pedagang-pedagang yang datang ke Nusantara, ke Indonesia pada waktu itu ketika dia datang ke sini, katakanlah anginnya lagi baik, ketika mau balik ke India, ke negaranya asalnya, itu ternyata anginnya lagi kurang baik untuk pelayaran. Misalnya, mau nggak mau dia harus menetap di Indonesia dulu sampai keadaan alam itu mendukung mereka untuk kembali ke negara mereka. Nah, dalam hal ini pedagang India juga melakukan hal yang sama. Mereka datang ke sini, mau kembali nggak bisa, katakanlah, karena anginnya kurang baik. Mau nggak mau dia harus menetap dulu di Indonesia hingga menunggu keadaan alam membaik agar dia bisa kembali lagi ke negaranya. Nah, dalam proses menetap menunggu keadaan alam ini membaik, dia menikah dengan masyarakat lokal, dan ketika sudah menikah, akhirnya dia menyebarkan agama atau kebudayaan Hindu-Buddha ke pasangannya. Jadi argumennya dari teori itu seperti itu. Tetapi teori ini memiliki kelemahan, gitu, yang jelas bahwa kaum kesatria saja itu tidak bisa memiliki pengetahuan terhadap Weda, bahasa Sanskerta aja dan huruf Pallava saja tidak bisa membaca. Para kesatria, apalagi ini kaum Waisa. Jadi teori ini teori ini pun juga lemah pada akhirnya, karena seperti saya bilang tadi, jangankan kaum Waisa, kaum kesatria saja tidak memahami tentang Weda, karena satu-satunya yang memahami Weda atau ajaran Hindu itu adalah kaum Brahmana. Jadi teori ini bisa dikatakan juga teori yang lemah, teori Waisa ini yang ditemukan oleh N.J. Krom. Karena teori ini dianggap lemah, maka muncul teori baru yang disebut dengan teori arus balik. Jadi teori arus balik ini adanya orang India datang ke Indonesia dan orang Indonesia yang pergi ke India menyebabkan munculnya teori arus balik.
Teori ini salah satunya dikemukakan oleh F.D. Bos, menganggap masuknya Hindu-Buddha disebabkan adanya arus bolak-balik masyarakat India ataupun masyarakat Indonesia ke India. Berikut adalah ulasan tentang teori arus balik. Teori ini ditemukan oleh C.G. Kodes yang menyatakan bahwa berkembangnya agama Hindu-Buddha dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Adapun menurut F.D. Bos, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah mereka memiliki semangat menyebarkan Hindu-Buddha, yaitu para intelektual yang menumpang kapal-kapal dagang. Setelah tiba di Indonesia, mereka menyebarkan ajarannya karena pengaruhnya itu ada di antara tokoh masyarakat yang tertarik mengikuti ajaran tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri pergi ke India untuk berkunjung dan belajar agama Hindu-Buddha di India. Sekembalinya mereka mengajarkan kepada masyarakat Indonesia yang lain. Jadi maksud dari teori ini adalah penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia itu sebenarnya dilakukan sendiri oleh orang Indonesia, bukan oleh kasta Brahmana, Satria, apalagi Wahisa. Yaitu orang Indonesia yang memang pergi ke India, ya kan? Lalu dia kembali lagi ke Indonesia, itu membawa ajaran agama Hindu-Buddha. Jadi bangsa Indonesia berkunjung ke India nih, dia mempelajari agama Hindu. Jadi orang Indonesia kalau ingin belajar agama Hindu-Buddha itu datang ke India, ya kan? Terus kembali dari India, mereka membawa pengetahuannya itu membawa pengetahuan tentang agamanya, tentang agama dan kebudayaan India ke Indonesia, gitu kan? Lalu menyebarkannya ke masyarakat. Nah, ketika proses penyebaran itu kebetulan, ya kan, selain masyarakat awam itu juga ada tokoh-tokoh masyarakat itu yang mengikuti ajaran tersebut. Ya, pada akhirnya semakin banyaklah orang Indonesia yang berkunjung ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha. Jadi itu disebut dengan teori arus balik. Jadi orang Indonesia berkunjung ke India, belajar agama Hindu-Buddha, dia balik lagi tuh ke Indonesia menyebarkan agamanya, ya kan, menyebarkan agamanya. Lalu orang-orang yang mau akhirnya ikut ajaran ini penasaran, dia berangkat lagi tuh ke India. Lalu dia balik lagi ke Indonesia, sebarkan lagi. Banyak orang yang tertarik lagi tuh, ayo orang tertarik sana lagi, sini nyebarkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi maksud teori arus balik. Kelebihan dari teori arus balik ini adalah adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa telah meminta kepada Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana. Mereka balik ke Indonesia. Mereka lah yang selanjutnya menyebarkan agama Hindu. Walaupun ini juga bisa bilang teorinya cukup kuat, tapi ada kelemahan yang dari teori ini. Walaupun kelemahan ini juga sebenarnya bukan kelemahan yang fatal ya, ini lebih kelemahannya bukan kelemahan yang sifatnya fatal, tapi ini kelemahan yang bisa ditolerir ya. Yaitu kemungkinan orang Indonesia belajar agama Hindu Buddha ke India itu sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Jadi mobilitas orang Indonesia pada waktu itu belum besar. Jadi kemungkinan orang Indonesia untuk ke India itu pun juga kecil. Tapi
kelemahan teori arus balik ini juga kelemahan yang masih bisa ditolerir. Karena apa? Dalam bukti yang kuat, yaitu bukti di Prasasti Nalanda, itu Raja Balaputra Dewa itu malah meminta untuk diberikan fasilitas agar orang-orang itu belajar ke India itu bisa dengan mudah. Jadi seperti itu. Jadi kelemahan dari teori arus balik ini juga masih bisa ditolerir sebenarnya. Lebih seperti itu. Sampai sini dulu. Ini untuk kelanjutnya, materi selanjutnya. Untuk di pertemuan selanjutnya. Jadi materi untuk pertemuan ini kita stop sampai di sini dulu, yaitu sampai dalam teori arus balik. Satu lagi tambah, sebenarnya ada lagi satu teori, tapi teori ini juga sangat-sangat lemah, yaitu teori Sudra, gitu, yang mengatakan bahwa teori ini dibawa oleh teori Sudra, itu mengatakan bahwa agama tradisi Hindu Buddha itu tradisi Hindu itu dibawa oleh orang-orang berkasta Sudra, yaitu para budak dan hamba sahaya. Ya, ini teori ini juga ada sebenarnya, tapi tidak saya munculkan di sini. Kenapa? Teori ini sudah pasti lemah, gitu loh. Kaum kasta kesatria, kasta Waisa saja itu tidak bisa menyebarkan agama Hindu Buddha, agama Hindu. Apalagi kaum Sudra, yang notabene mereka kaum orang yang terdiri dari budak. Itu tidak mungkin lagi mereka bisa mengakses Weda, gitu. Karena satu-satunya yang bisa mengakses Weda itu ya hanya orang Brahmana. Jadi teori ini semakin lemah lagi, makanya tidak saya munculkan dalam paper ini, teori Sudra. Tapi teori itu ada beberapa peneliti sejarah yang mengemukakan tentang teori Sudra. Kalian bisa bicara di internet, yaitu di Google, tentang teori Sudra. Karena teori itu sangat lemah, nggak saya munculkan di sini. Jadi kurang lebih sampai sini dulu aja pembelajaran kita kali ini. Yaitu mengenai sejarah lahirnya agama Hindu, sejarah lahirnya agama Buddha, dan perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi kalau kalian kurang jelas silakan bisa tanya ke grup atau bisa langsung japri ke saya. Untuk pertemuan kali ini saya memberikan tugas buat kalian. Tugasnya adalah, coba kalian lihat di sini. Tugasnya adalah coba dari teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Coba kalian pilih teori manakah yang paling kuat. Setelah itu dan berikan argumen kalian. Tulis dalam sebuah kertas dan japri ke WA saya. Jadi tugasnya kali ini dari teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, coba menurut kalian teori manakah yang paling kuat, yang bisa dijadikan dasar paling kuat masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Dari teori-teori yang saya sampaikan tadi kan ada 4 yang tertulis di sini dan ada plus 1 yang nggak tertulis. Itu kalian pilih tuh satu teori yang paling kuat itu yang mana. Berikan argumen kalian, tulis dalam sebuah kertas, foto, dan japri ke saya. Nah, ini tugas pertemuan kali ini. Oke, saya akhiri sampai di sini aja. Terima kasih. Saya harapkan tetap semangat belajar online-nya, tetap patuhi prokes dari pemerintah agar kita semua terhindar dari bahaya virus corona. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen dan tugasnya dikerjakan. Terima kasih.